Bismillahirrahmanirrahim. Qila may yaqulu hadhihi durratal yatimah. Qila den dawuhna apa ngene. Qila den dawuhna apa ngene. Manute sapa iku yaqulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allah tikang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Dados ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuwiru pira-pira manuk. Nahnu ta kita iku nakulu bakal ngrumat kita ing Kanjeng Nabi wa naqtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi himmah cita-cita luhur alazim mata kang agung. Qalat ngucap apa al-wuhusy biro-biro kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu ta kita iku aula luwih berhak bidzalikal kafalah. Napa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatane Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim Nabi. Terus masalahnya ini sampean pokok iman inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar, tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini enggak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala, tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin umat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami, he sekabiane umat. Uskunu. Bae mau. Ana sing anggota. Sajane anggota tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing don gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing don gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa monggo sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman wis gawe keputusan sapa Allah taala sisa fikih hikmati ing dalam hikmah Allah taala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik kang zaman azali di anna nabiyahu kan sak temen nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng nabi radian dan susoni di Halimah ta kedue sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama napa alamiah nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma arada mongko nuli berpaling anhu sange nabi apa maradiul insi pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. Lima krana perkara sabaka wis dhisik muafita yuwi ing dalem rahasiane alam ghaib. Minat sa'adati yaiku dadi kebejanan di Halimata ke Halimah binti Abi Dzu'aib kang dadi putrine Abi Dzu'aib. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, belalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Yes, pangeran kersane ngono. Falamma wa amangka semangsane tumiba apa nadzuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Dadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wadu'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat an ngumpulna sapa Halimah ing Nabi la sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalah mutabassima. Fahasya mongko mengsem hasa itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa radi buka mulut wong Arab nadar. Lah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakoro samongko metu min sari saking untune Nabi untuk depan wong Arab nak menistakurun apa nur lahika kang ketemu apa nur bisama iklan langit. Fahamalat mongko nggawa sapa Halimah ing Nabi la rohliha maring daerahe Halimah.
Ini dibawa teng Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah fi iklan Nabi la ahliya marang keluargane Halimah. Falamma wasalat mongko semangsane tumeka sapa Halimah fi iklan Nabi la muqamiha marang daerah Halimah. Ayanat mongko buktene sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala abnamiha ing atase wedhus-wedhuse Halimah. Jadi itu ajaib kula kan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokatahu ala abnamiha. Itu juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain gaji kuntunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung apa makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah apa? Melihat ayanat barokatahu ala abnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula men ing dalem saben-saben dina kutara ningali sapa Aminah ing sange Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa ulan ngangkat sapa Aminah Aminah itu Halimah ya. Halimah lagu maring Nabi qadron ing derajat wasanan lan keadaan saknan semanane. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatan darajat iku mlebu sapa Nabi fi khullatul lutfi ing dalem daerah aman apa daerah kasih sayang khullah maknane satu kawasan atau satu area wal amani dan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wa takhala lan manjing sapa Nabi sene akhwati sertane dulur-dulur Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok. Ma'asyian sertane umume cah cilik. Niku mboke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya Ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri, masa saudara saya kepanasan tenggene napa Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah. Jarene Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal diculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik. Nabi Yusuf kan diculik. Nak cah kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Ya, jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan juga masalah. Awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Ing dalam antarané Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan, waton jamae waton. Waton sing ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Dadi yan'auna mana apa? Jauh, napa? Jauh. Waton sing ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Iku nain niku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Isabala. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke pengembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is'aqbalah dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Singkaan nawujuhum kang koyok-koyok satune wajahe salah satu nafar asam susrengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asyjani pira-pira cilik harupan halim mlayu. Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi bahwa kefalan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Jadi dulure rodok ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Wabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'adja'u mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan lan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqu batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus.
Walhasil ini pertama Nabi dioperasi Syaqus Sodri apa? Dioperasi Syaqus Sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, apa? Kedua setelah mau Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan mesti atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarahu lan padha jembarno sapa para malaikat mulane darani kitab syarah mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan darani apa syarah mulane alam nasrah laka sadra melapangkan apa dada melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Disebut elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada. Ora jelas ya syukur jenenge lapang dada. Disikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana saulan padha buat sapa para malaikat saking Nabi hadas setoni ing jatah setan. Ya kula balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus setan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus setan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus setan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang. Umumnya manusia sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang beliau juga kadang sakit disebut al-a'rad al-basyariyah, tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah gitu yutlimuni rabbi wa yasini saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar. Tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Paham ya? Jadi seperti ini wa naza'u min hadas syaiton ay alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi ya, bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini war ridwan. Wa mala'ulan padha ngebaki sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab ndarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab ndarani apa halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ka alim guyu-guyu. Resepsionis sing tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Ane banyak anak mulai sekarang mbek bojone, kok guyune tindakan ning tugas. Ane kula nate numpak pesawat ya kanca kula tak Jogja ta, bocah suwi. Kamu gari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bojone ya ramahnya. Akhirnya langsung merengut. Mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Kali mulai ya ketok asli ini apa? Senyumnya itu. Nggak saya pernah itu para Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak. Kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Bahkan gak nita ini sepeda mana tadi. Berarti sepeda jejer-jejer dijajari dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Kira kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, sudah ya tugas. Aduh, kalau keamanan pondok, merengut. Mau santri metu apa metu orang tua ada apa ini? Mengenai pondok ini rasa keamanan, tugas apa? Sudah. Ribet zaman akhir itu ono,
Lah repote meneh mulang yo tugas. Lane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Karena memang mau tadi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru. Sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak nang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya enak itu tujuannya mbak anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya baik pak? Baru mulai rambutnya merengut. Terusnya kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu ambil sopoy. Senyum. Warwan nong mulu itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dunia lagi seruput. Biasa Suaya ini apa? Banyak kiamat. Wa mala uhulan podo ngebeki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho be kersane Allah Subhanahu wa taala. Saute dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan podo balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makan maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadus syaitan kalau itu dibuang yang perlu dibuang ini hadus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa al-habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kau ini berperkara karena kang ana sapa nabi maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Law alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara ira kang den kersakno apa mak jika kelan sira mlal khairi saking kaapian. La arab ta dene ngerti sira kodroman hilatika ing kader sajate jenengan alal khairi ngalana ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron saminu bahjah bahid manane sinar wa nuron nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nur. Kalau berapa materi pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok koda. Ini pokoke ciri utama wong saleh wasat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad absyir seneng sira. Fakon musirat mongko teman-teman den gelar silka inati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan sak manggil. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada Nur Muhammad ya, semuanya ada Nur. Sampeyan bayangno. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman risi ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan Nur Islam. Paling saat ini dunia sing darah Islam cara-cara di Korea Utara. Korea Utara itu diasingkan. Dan sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju. Karena dianggap toleransi. Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam. Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok iki. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Wong ditulis Barok. Paham itu. Terus itu pengiran. Sak dunia. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam.
Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa, yang nggak ada rentenirnya. Sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non-Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya berarti tapi bisa berhenti. Ya berarti tapi bisa berhenti itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank amalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, lah harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu direktur bank amalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, apa? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najim apa? Nyicil ya Rasul. Tapi tetap berhenti di 110, nah bank ya tetap berarti karena dari awal dia ngambil jadi 10 juta, tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah namanya pilihan pasti ada yang kritik, tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi, tapi ya tetap berarti, tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u mislu riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Ya nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai, ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang memprovokasi rono bedanya. Bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir. Ada orang utang kamu 1 juta. Tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000. Bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati. Gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya. Belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam. Akad Islam sudah, ya tadi, akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanah misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalah 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembalikan. Ya tapi kalau riba kan nggak apa,
Semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudo apa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banyak beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus hidup di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya sini Abdul Manan orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi ya karena tadi apa itu dianggap lebih realistis karena selesai makanya harus dibedakan apa ya. Tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar apa nah, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya, mengkaji di semua sistem dunia. Ada orang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina badat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina badat yaduhu ya, kalau tasnya berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar kita waras. Enggak benar kan nasib. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok orang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tindak nung sitok itu mulai rusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampan kok tindak wong loro. Itu mulai rusak itu. Paham yo. Wetenge lho didhisik, paham. Jadi sebetulnya berarti Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain. Wa to'amusnya ini yakfi arba'atan. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghrifu to'ama arba'atan. Itu kan ribet kan? Ya sangkum kudu sepuro pangeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat. Apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran yang halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak, ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap kan Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumit. Jadi meskipun di negara non muslim
Semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Terus dari para malaikat ya faqad nusyirat fil kainati a'lamu ulum. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasara lan dadi bunga al-makhluqatu bira-bira makhluk dikudu hingga kelan tekane sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqo kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad to'an iku wong sing taat wali maqalati kaya iku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuat itu anggur wong rasa sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Dari cara santri cara kene kan biasa urip wong. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malaya. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu, Bos. Pemenang bagi si Radi 2 apa metu opo? Radi opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang, wis ora kelar metu. Paham ya? Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Rasa diwarai yang suhunya mulai cilik. Fataya tikal bari mulai cerita mujizat. Fataya tika moko bakal teko kan sira kual seru untuk dirimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya bajiru jaluk selamat apa kahir. Masyhur iki kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama ya tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus di Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak cerita? Ini sing cerita untamu. Itu yang bapak saya di kalbair di bima mikayat haji wadopulan hibatdob wal huzalatulan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama itu penting. Atau memang itu 2 peristiwa, atau memang itu 2. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate, namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan, terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji, setelah selesai semua kembali. Itu sini apa? Waddob wal hozala. Nah, yang kemarin apa? Inta dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddab wal ghusala ya syadani yang saya podok lan ghusala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibu lan zib. Sangko kata zibun apa? Serigala, wa zibu lan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun, kabeh tengkira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yang tikuna padha ngucap kabeh dulu, yang tikuna padha ngucap kabeh binubu jika kelan nabi ini panjenengan angkoripin sange wektu sing parek. Wa markabu kau ditumpakane panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya tadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jibrilu ta jibril sawu wa jibrilu ta jibril sawu sumamlate ketika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kemana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit tidak ada yang kenal Kanjeng
nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Ujine apa warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyikaki lan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Wa kullu man kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk jam wa ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawiqun iku kangen banget diwuri kamare muncule panjenengan, muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Kabeh namal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumeger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku itu mendengar itu semua. Itu jenenge apa? Munsitun li sama itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahalilun bersinar kanu ristoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu digawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini, itu Halimah dengar semua. Isakbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno disiahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul itu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Mesti karena Nabi waktu itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghariba, napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira guripin lan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun barak wa anta te sira lagu maring Allah wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa khatibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri, kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahida duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ma anta biwahid ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan wa anitu ka te kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak nabi. Halimah boten apa nabi mau matur nang kanjeng Nabi ora mati ra dhewean tenang wae kowe digarani pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat, kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki jawe malaikat terus qalat Halimatu wa yatimah. Wis nak ngono karuan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi daruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan daruka uta nikmat sira. Semanan darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa munggu Allah iku azimun iku aku.